Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Marilah kita buka ceramah agama pada sore hari ini dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, acara pertama Qalam Ilahi yang akan dibawakan oleh rekan kita Syakruda Pakai. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu zurna wasma'u walil kafirin wa qulu zurna wasma'u walil kafirin adabun alim. Ma yawaddu alladhina kafaru min ahlil kitabi walal musyrikin an yunazzala alaykum min khairin min rabbikum wallahu yakhtassu bi rahmatihi man yasha'u wallahu dzul fadlil azim. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin jamaah dirahmati Allah. Acara selanjutnya yakni arahan yang akan disampaikan oleh Kasih Binadik. Untuk itu kepada Bapak, waktu dan tempat disediakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Al Mukarram Bapak Kiai Haji Hamdan Latif. Yang kami hormati segenap petugas yang saat ini melaksanakan tugas pengamanan bersama-sama dengan kami di tempat ini. Yang kami hormati segenap pengurus Badan Takmir Masjid atau Balapas Kelas 2 Gorontalo yang kami banggakan, kami muliakan hadirin jamaah
masjid atau lapas kelas 2A. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kita panjatkan atas keridhaan darinya kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka kegiatan usia agama Islam, kemudian menjadi program pembinaan di lapas kelas 2. Salawat dan salam pada kita sanjungkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, pada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in yang insyaallah turun rahmat dan syafaatnya sampai kepada kita di yaumil akhir nanti. Amin. Hadirin jamaah Masjid Al-Tawbah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya pada kesempatan ini kami memberikan apresiasi atas kehormatan dari Pak Kiai hadir di tempat ini untuk memberikan kita pencerahan-pencerahan tentang agama Islam. Kemudian insya Allah ke depan barangkali kita bisa jumpa di hari Selasa atau hari Sabtu dengan beliau dalam kajian ilmu tasawuf. Insya Allah akan beliau ada waktu. Karena kita hari Selasa Sabtu itu merupakan kajian. Kali ini ceramah umum sifatnya monolog. Selasa Sabtu ada tanya jawab. Nah, baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kami sampaikan bahwa hari Sabtu pagi dan sore itu ada kegiatan. Sabtu pagi kami ingatkan kembali, janganlah dipanggil-panggil seperti ini. Malulah kita hari-hari harus seperti ini kan. Sabtu pagi jam 9 itu ada kegiatan penyuluhan hukum dari LBH Fakultas Syariah dan Dakwah IAIN Sultan Amai Gorontalo. Nah, di bawah komando Pak Direkturnya Pak Darwin Setia Pak Setia. Itu hari Sabtu pagi. Jadi Bapak sekalian, sebenarnya penyuluhan ini hanya dikhususkan 30 orang Pak. Nah, 30 orang tahanan. Tetapi saya minta ke Pak Direktur kalau boleh saya melaksanakan di sela-sela masjid. Kenapa demikian? Karena menyangkut juga hak bapak-bapak. Karena itu progresnya tiap bulan itu harus ada. Harus ada yang diisi di dalam sistem penilaian pembinaan narapidana. Kalau itu tidak dihadiri berarti nanti nilainya kurang. Nah, karena kita di progres dari pemerintah pusat di bulan Juni ini untuk pembinaan berbangsa bernegara, wawasan kebangsaan atau penyuluhan hukum, kemudian yang paling utama adalah pembinaan mental spiritual bapak-bapak sekalian. Itu progres kita minimal di bulan Juni ini 30%, nilainya sangat baik. Nah, nilainya sangat baik bapak-bapak. Kemudian terus meningkat sampai dengan target kinerja ini. Target kinerjanya bukan cuma dari lapas kementerian. Jadi kalau merah tidak mencapai target itu, merah semua kementerian. Ya. Jadi kita target sampai Desember itu 65% itu nilainya sangat baik. Nah, berbeda kalau misalnya lapas ini tidak punya program. Saya lagi cari program. Tetapi sekarang lapas ini punya program itu. Artinya kemarin bulan Mei ada. Saya gabung bulan Juni, awal Juni kan memang kita juga sudah komitmen dengan direktur dari LBH IAIN ya. Kami berharap besok pagi itu jam 8 sudah siap-siap lah kita. Jadi jam 9 kita berkumpul di sini. Jadi saya tidak hanya fokus di 30. Saya ingin semua. Tetapi ini juga keuntungan bagi kita semua. Artinya ada ilmu yang bisa kita dapat di sana. Nah, negara ini negara hukum, kemudian ada perkembangan di sana. Jadi kami kemudian hari ini ada pertemuan di Hotel Aston tentang restorasi justice. Bapak-bapak sekalian, ini perjuangan pemerintah pusat. Yang penting nilai itu tercapai ya.
Program tentang asimilasi rumah ini tadinya diperuntukkan untuk COVID. Ini masih sementara dibahas. Ternyata asimilasi rumah ini akan dipakai lagi untuk dalam rangka restorasi desa. Jadi tetap akan berjalan kalau boleh terus gitu. Mudah-mudahan mungkin kita doakan sementara pembahasan. Nah itu semua tidak lepas dari penilaian itu. Maka target itu harus tercapai. Kalau tidak tercapai maka ya, mau tidak mau ini juga tidak bisa terrealisasi. Ya, karena perkiraan kan negara ini kan pandemi COVID ini sudah mau mulai berakhir. Nah mungkin insya Allah habis Juli dia endemi, kemudian insya Allah Juli kunjungan dibuka. Ya alhamdulillah. Ini kan masa sementara pembahasan Bapak ya. Kan mulai dicopot satu rapid antigen mulai diadakan dalam pemberangkatan dan segala macam. Kemudian penggunaan masker di tempat terbuka itu mulai. Ini juga akan mengarah ke sana semua. Kita doa saja. Jadi melalui doa kita insya Allah kemudian pandemi ini menjadi endemi dan kita terbebas dari COVID-19. Kemudian ingin kami sampaikan yaitu atas nama pribadi kemudian Bapak mengucapkan sukacita atas meninggalnya orang tua dan rekan kita ya Pak Sulaiman yang saat ini masih menunggu proses perizinan beliau karena beliau status tahanan pengadilan status tahanan Mahkamah Agung maka prosesnya harus lewat dari Mahkamah Agung dengan pengadilan setempat. Tinggal melakukan pengeluaran apabila izinnya ada. Karena kami tidak punya kewenangan untuk mengeluarkan itu. Kemudian kita doakan bahwa dari orang tua Pak Sulaiman mendapat tempat yang layak. Amin, amin. Kemudian Bapak-bapak sekalian, sore hari lagi Sabtu itu ada kajian. Ya. Dan nanti sebagai narasumber Bapak Rustam Lailan. Nanti kita tetap berlanjut Pak. Jadi nanti kemarin kan paket Pak ini kajian ulumul hadis. Ya. Nanti ke depan lagi ada kajian tentang fikih. Terus kita akan berlanjut. Nanti kalau kiranya Pak Kiai ini spesialis, insya Allah kajian tasawuf. Supaya kita bisa mengenal apa sih sebenarnya ilmu tasawuf. Jangan sampai pandangan kita menganggap orang ini kemudian kafir. Kemudian kita dapat penjelasan dari Pak Kiai ya Bapak sekalian. Ya. Besok di rekan-rekan yang ikut triada sosial spiritual kemudian yang rehabilitasi sosial besok pelatihan OTIF ya itu nanti diisi lagi oleh penyuluh agama Islam dari urusan agama yaitu Pak Salahuddin ya. Jadi kami harap besok nanti kami komunikasi dengan UPAM jadi sebelum jam 2 itu kita sudah start biar ilmunya dapat semua ya. Jadi bapak-bapak juga siap ya yang ikut kegiatan ini. Saya berkeinginan bukan cuma sekitar 100 atau 80 orang ya semua bisa ikut pelatihan ini. Mari kita sama-sama coba kita siapa tahu dari sini lahir bibit motif untuk pelatihan. Kita untuk tahun ini sudah tersedia cukup banyak yang sudah ikut pelatihan dan hasil dengan baik. Insya Allah di bulan ini kami rencanakan untuk kegiatan wisuda. Ya, wisuda satu nanti takmir disiapkan. Ya, segala sesuatu karena dia per 6 bulan untuk kegiatan wisuda Insya Allah. Ini dan ya. Saya kira itu mungkin yang kami ingatkan kepada bapak-bapak sekalian bahwa kali Jumat Sabtu ada kegiatan. Memang cukup padat karena beberapa ini kami belum lakukan kegiatan. Saya kira mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mohon dicermati baik-baik. Ya, kita dapat kita mencari tetapi predikat baik itu predikat karena lillahi ta'ala ya bukan karena ada sesuatu. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita dengarkan arahan dari Bapak Kasim Nadik, semoga dapat kita pahami dan cermati bersama. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Masjid At-Tawbah dan pemirsa yang menyimak siaran live melalui channel YouTube dan Facebook. Selanjutnya kita dengarkan kuliah 7 menit yang akan disampaikan oleh rekan kita Junaidi Umar. Untuk itu kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Atas izinnya kita masih dapat diberikan nikmat kesehatan, nikmat keimanan, nikmat ketakwaan, dan atas izinnya pula kita masih dapat diberikan berkumpul bersama-sama di tempat yang penuh barokah ini. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, sahabatnya, hingga syafaatnya insya Allah sampai kepada kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yang terhormat Bapak Kasim Nadik, yang saya sebut namanya Kasdim Lato Sarjana Hukum, yang saya muliakan Al Ustadz Al Mukarram Dr. Hamdan Adiku, yang saya hormati Ketua Harian Kamerul Masjid Lapas Kelas 2 Gorontalo, serta hadirin yang sama-sama insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan kultum singkat. Adapun kultum singkat ini yang berjudul menjaga iman dan hati kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Perbaharui iman kalian." Para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, bagaimana memperbaharui iman kami?" Dan beliau bersabda, "Perbanyaklah ucapan la ilaha illallah." Diriwayatkan dalam hadis lain bahwa Rasulullah juga bersabda, iman kita bisa menjadi usang sebagaimana kain bisa menjadi usang. Maka dari itu kita memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Dia memperbaharui iman kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dengan menjadi usang di sini adalah iman dan nurnya menjadi lemah akibat perbuatan maksiat. Jika kita sering berbuat dosa, maka akan muncul noda hitam di hati kita. Akan tetapi jika kita benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka noda hitam di hati kita akan hilang. Adapun sebaliknya, jika kita melakukan dosa secara terus-menerus, maka noda hitam itu akan datang kembali di hati kita dan hati kita akan menjadi hitam dan berkarat. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Mutaffifin ayat 14, "Kalabal rona ala qulubihim kalabal rona ala qulubihim makanu yaksibun," yang artinya sekali-kali
tidak demikian. Sebenarnya apa yang mereka usahakan itu mengotori hati mereka. Jika hati kita sudah demikian rupa, maka hati kita tidak mempunyai oleh perkataan yang hak. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 hal yang bisa mengotori hati kita. Yang pertama, berdebat dengan orang bodoh. Kedua, selalu berbuat dosa. Yang ketiga, ini pada laki-laki, selalu bercampur gaul dengan wanita. Dan yang keempat, banyak duduk dengan orang yang mati. Yang dimaksud dengan duduk dengan yang mati di sini adalah orang kaya hartanya menjadi dia sombong. Jadi agar iman dan hati kita selalu terjaga, mari kita banyak mengucapkan La ilaha illallah sebelum waktu kita tidak dapat mengucapkannya lagi. Hidup ini hanya singkat, mari kita beramal dan menanam benih. Hidup setelah mati adalah hidup yang sangat panjang. Intinya di dalam hidup ini, di dunia ini, kita selalu menjaga iman dan hati kita. Tujuannya agar kita senantiasa berhati-hati dalam hidup serta memikirkan tentang akibat suatu tindakan. Di sini ceramah singkat saya. Jika salah itu datang dari saya, jika benar itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Itulah tadi ciri khas rekan kita, unzur maqala wala tanzur maqila. Lihat apa yang dikatakan dan jangan melihat siapa yang mengatakan. Hadirin jemaah Masjid At-Taubah insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk pada acara inti, yakni tausiah singkat secara offline yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Al-Mukarram Kiai Haji Dr. Hamdan Ladiku MAG. Kepada beliau waktu dan tempat disediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Bismillahi amanna billah. Bismillahi tawajjahna lillah. Bismillahi tawakkalna ala Allah. Bismillahi tasawwara billah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama wa huwas samiul alim. La hawla wa la quwwata illa billahil alim. Yang terhormat Kepala Seksi Pembinaan Anak Didik pada Lapas Kelas 2 Gorontalo, Pak Dikastin, saya doakan beliau sehat, senantiasa terus mengarahkan dan mendidik kita untuk kita bisa menjalani hidup ini dengan penuh kedamaian, dan insya Allah kita akan menjadi manusia yang dipilih Allah menjadi bahagia di dunia dan di akhirat. Pengurus harian Amirul Masjid At-Taubah, MC yang luar biasa, dan
apresiasi saya kepada penceramah pertama Pak Ustadz Junaidi. Semoga yang disampaikan oleh beliau ada yang bisa menyerap, karena itu sebuah atau sesuatu yang sangat penting dalam keagamaan. Kita bersyukur kita dipertemukan kembali. Saya senang berada di hadapan sahabat-sahabat, saudara-saudara, karena Allah itu lebih senang. Allah lebih senang mendengarkan jeritan para pendosa, tangisan para pendosa, ketimbang pikirnya para ulama yang di dalam hatinya ada kesombongan. Allah setiap malam memanggil, menyeru kepada mereka yang dalam hari-harinya terjebak dalam kesalahan dan dosa. Karenanya Rasulullah mengatakan, kullu di Adam khata'. Setiap anak cucu Adam itu pasti pernah melakukan kesalahan. Tidak ada yang namanya makhluk yang bernama manusia yang tidak pernah melakukan salah. Karenanya kemudian kenapa kita disebut insan? Salah satu nama kita ini insan, itu berasal atau mujarradnya nasia, pelupa. Dan jawaban yang kedua, karena kita adalah mahallul khata' wan nisyan. Mahallul khata' wan nisyan, tempatnya salah dan lupa. Tetapi kata Rasulullah, di antara mereka yang bersalah, di antara mereka yang kemudian ditakdirkan berada pada kesalahan baik kecil maupun besar, Rasulullah mengatakan ada di tengah mereka itu yang terbaik. Wa khair fatta'i. Di antara pendosa itu yang terbaik ada di mereka. Siapa pendosa yang Rasulullah katakan pendosa yang terbaik? Wa khairu fatta'ina tawwabun. Pendosa yang terbaik itu adalah ketika dia menyadari, mengakui, lalu dia kembali. Kembali dari mana? Kembali daripada kesalahan kepada kebenaran. Kembali dari mana? Kembali dari dosa kepada pahala. Kembali dari mana? Kembali dari berani menentang perintah Allah kepada berani untuk dia taat menjalankan perintah Allah. Itu yang terbaik. Saya sampai di sini menemukan orang-orang terbaik itu ada di sini. Karakter pendosa yang kembali itu ketika dia taat. Kira-kira di Gorontalo ini masjid yang full sholatnya berjamaah asar selain pondok pesantren adalah di Lapas. Salah satu karakter atau kebiasaan at-tawwabun itu, orang yang kembali adalah wa atbi'is sayyi'atal hasanata. Ikutilah kejelekan-kejelekanmu. Ikutilah keburukan-keburukanmu yang pernah engkau lakukan dengan kebaikan.
Adakah kebaikan terbesar daripada kebaikan kita menghadap Allah, rukuk dan sujud pada Allah pada saat kita sholat itu? Tidak ada. Karena sholat adalah pertemuan, dialog spiritual, komunikasi suci antara seorang hamba yang ketika hamba bilang, Allah, hanya Engkau yang besar ya Allah, selain Engkau tidak ada yang besar. Maka saat itu Allah sementara memfitkan, melimpahkan cahaya kebesarannya kepada batin-batin mereka yang suka membesarkan diri. Tahukah kita, ketika kita dalam duduk di antara dua sujud, kita mengatakan Allahumma gfirli, ampuni saya ya Allah. Saat itu 70 dosa kita dihapus oleh Allah. Berapa kali kita membaca Allahumma gfirli? Tidak salah 4 kali. Allahumma gfirli. Jadi doa di antara dua sujud itu kebutuhan dasar kita. Pertama, ampunan Allah. Allahumma gfirli, ya Allah ampuni saya. Maka pada saat itu kita baca ka'annaka tara, seakan-akan engkau bertemu. Dan memang saat itu Allah sementara mendengarkan apa yang kita minta. Saat itu kita sementara berkomunikasi langsung dengan Allah. Ketika kita mengatakan Iyaka, hanya kepadamu. Orang kedua. Kalau Iyahu, hanya kepadanya. Orang ketiga, jauh. Tapi ini Iyaka, hanya kepadamu. Na'budu, kami menyembah. Wa Iyaka, dan hanya kepadamu. Nasta'in, kami mohon pertolongan. Berarti dekat. Maka pada saat kita membaca Allahumma gfirli, ya Allah, sucikan dosa-dosa saya, Allah bersihkan. Warhamni, limpahkan kasih sayangmu kepada saya, Allah teteskan kasih sayangmu. Wajburni, ya Allah penuhi hajat-hajat hidup saya, Allah akan siapkan keterpenuhan hajat-hajat hidup kita. Warfa'ani, warzuqni, warfa'ani, angkat derajat saya. Allah sementara siapkan derajat yang Allah akan sematkan kepada kita. Di dunia ini, kalaupun tidak pada saat sakarat, kalaupun tidak pada saat di alam barzakh, kalaupun tidak pada saat di padang mahsyar, yang matahari saat itu sejengkal dengan kita, kalaupun tidak pada saat mizan, kalaupun tidak pada saat titian siratal mustaqim, dalam bentuk diselamatkan kita sampai ke surganya. Warzuqni ya Allah, warfa'ni, warzuqni, limpahkan saya. Wahdini ya Allah, ini yang penting, bimbing saya ya Allah, agar saya menjadi hamba yang baik, baik kepadamu dan baik kepada sesama. Agar saya menjadi hamba yang baik, bukan baik saja kepadamu ya Allah, tetapi baik kepada istri saya, kepada anak-anak saya, baik kepada sahabat-sahabat saya, kepada teman-teman saya, bahkan kepada seluruh makhluk yang ada di alam semesta. Wahdini, wa'afini, sehatkan saya, wa'fu'an, wa'afini, maafkan, dan sehatkan saya. Itu 6 kebutuhan dasar yang kita minta pada saat kita sholat. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, maka bersyukurlah kita kalau kehadiran kita di sini ada kesadaran atau diiringi oleh kesadaran spiritual
bahwa tidak ada yang terjadi di alam semesta ini kecuali kejadian itu dalam pantauan dan kewenangan Allah yang disebut dengan takdir. Makanya kemudian ada di sana ridha, menerima kenyataan takdir apapun yang terjadi. Keredaan kita menerima ketetapan takdir yang Allah takdirkan kepada kita, itu adalah sebuah maqam yang dalam martabat nafsu berada pada tingkatan nafsu yang kelima setelah nafsul mutmainnah, nafsul ammarah, nafsul lawwamah, nafsul mulhamah, nafsul mutmainnah. Nafsul mutmainnah ini yang dipanggil Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Itu nafsu yang dijaga. Tapi bapak-bapak yang menerima kenyataan sepahit apapun takdir, dia rela menerima takdir ini, dia meningkat lebih tinggi dari nafsu mutmainnah, namanya nafsu radiyah. Dia terima karena dia yakin ini ketetapan Allah, dan tidak ada yang terjadi kecuali kejadian itu sudah selesai dalam desain yang disebut dengan Lauhil Mahfuz. Saya hadir di sini bukan kebetulan. Beliau di samping saya bukan kebetulan. Semua yang hadir bukan kebetulan. Tidak ada yang kebetulan dalam takdir Allah. Sesuatu yang telah terjadi hari ini, itulah yang ditetapkan pada hari kemarin dalam ilmu qadimnya. Maka kalau orang tahu hakikat azaliyah ini, dia akan menerima apapun yang terjadi pada diri. Dan kalau itu ada pada diri kita, kita berada pada level nafsu yang lebih tinggi dari nafsul mutmainnah, yakni nafsu radiyah. Kalau kita menaikkan levelnya lagi, kalau radiyah ini kita telah rela, senang, bahkan menerima apapun yang Allah tetapkan pada kita, senang maupun susah, miskin maupun kaya, dia terima dengan rasa senang. Tetapi belum tentu Allah senang sama dia. Maka dia harus terus bergerak, berikhtiar untuk menaikkan level nafsunya ke nafsu yang dimana dia telah senang menerima apapun kejadian takdirnya Tuhan, sekaligus Allah telah menyenangi dia. Nafsu inilah yang disebut nafsu mardiyah. Kalau mau lihat di muka, semua mardiyah di sini kan? Amin. Dan ada nafsu terakhir, namanya nafsu kamil, nafsu yang sempurna. Dan orang yang punya nafsu sempurna seperti itulah yang bisa menyempurnakan nafsu-nafsu orang lain. Kalau Anda ketemu dengan orang begitu, bersamalah dengan dia, dia akan semangat. Hadirin yang terhormat, waktu kita sampai jam 5 ya. Masih ada setengah jam, masih lama Pak. Kenapa kita ada di tempat ini? Kenapa kita ibadah? Kenapa kita puasa? Kenapa kita tahlil? Itu kita lakukan agar kita menjadi hamba yang baik. Menjadi apa? Hamba yang baik. Salah satu hamba yang baik, ketika dia mampu menyerap energi kebaikan dari Tuhannya. Dalam hadis dikatakan begini, takhallaqu bi akhlaqillah. Berakhlaklah kalian, berkarakterlah kalian dengan akhlak. Maka
ikhtiar kita dalam melakukan ibadah ini, baik ibadah lisan, qalb dan perbuatan, adalah sebagai bentuk usaha dalam rangka kita menyerap akhlak Allah, kebaikan Allah, melimpah kepada nafsu kita, kepada diri kita, untuk kemudian kita tampilkan dan salurkan kepada orang lain. Salah satu akhlak Allah yang disebut dengan Asmaul Husna itu adalah sifat Ar-Rahman. Sifat apa? Ar-Rahman. Makanya itulah nama Allah kedua setelah Allah. Ya Allah, Ya Rahman. Bagaimana karakter Rahman itu? Ini kalau kita dapat di luar biasa. Aman alami, aman ini labasin, aman ini gelembung. Apa itu Rahman? Rahman itu adalah kasih sayang Allah yang tidak dibatasi atau yang tidak terbatas kepada seluruh makhluk. Kasih sayang Allah yang Allah limpahkan baik dia sholat maupun tidak sholat, beragama maupun dia tidak beragama, orang baik maupun dia orang jahat, komunis maupun dia mengakui Tuhan. Itu Rahmannya. Kita ini ada sampaian hari ini kan? Ada sehat-sehat. Banyak di luar itu yang tidak sampaian. Tapi orang sakit atau sehat-sehat? Sehat. Orang tidak sehat sama dengan orang tidak? Sama. Itu Rahmannya Allah. Allah memberikan Rahmannya dalam bentuk sehat kepada siapapun, mau sakit, mau sholat dia maupun tidak sholat, mau beriman dia tidak beriman, Allah kasih sayang dalam bentuk Rahman itu. Negeri apa yang tidak beragama? Cina misalnya, ya? Ideologi mereka komunis, tapi lihatlah kehebatan mereka, lihatlah peradaban mereka, saintek mereka, luar biasa dinamika perkembangannya. Dari mana semua itu kalau bukan dari Allah? Adakah sesuatu yang datang di alam semesta ini bukan ciptaan Allah, bukan pemberian Allah? Tidak ada, semuanya dari Allah. Semua Allah, semuanya Allah yang buat. Maka Rahman dan Rahim ini Bapak Ibu, Bapak-bapak, kalau ini kita dapat, kita akan menjadi orang baik kepada teman maupun kepada musuh. Contohnya begini, waktu istri Rasulullah ditanya oleh sahabat, adakah kebiasaan Rasulullah yang tidak pernah ditunjukkan kepada kami? Lalu istrinya menjawab, ada. Rasulullah sudah meninggal ini. Rasulullah itu setiap jam makan, dia ke sudut pasar Madinah. Di sudut pasar itu ada pengemis yang buta. Dan pengemis buta ini bukan orang Islam, orang Yahudi. Setiap hari Rasulullah datang memberi makan kepada dia. Lalu orang buta ini rupanya benci kepada yang namanya Muhammad. Setiap Rasulullah datang, dia tanya sama Rasulullah. Rasulullah dia tidak lihat. Kamu kenal yang nama Muhammad? Iya, saya kenal. Oh, mulai begitu dia bilang kenal atau Muhammad. Pokoknya seluruh dia jelek-jelekan Muhammad, dia fitnah Muhammad, dia kebencian. Dia cerita pada Nabi Muhammad. Pertanyaannya, apakah saat itu Nabi Muhammad marah? Nabi Muhammad tidak marah. Tetap dia memberi makan. Bahkan karena dia sudah tidak punya gigi, makanan ini dikunyah oleh Rasulullah dan Rasulullah kesana. Setiap hari seperti itu. Dan setiap ketemu, dia terus mencaci Muhammad Rasulullah. Dan itu orang tidak tahu. Terbongkar ketika sahabat Abu Bakar datang memberi makan. Ketika Rasulullah tidak ada. Lalu begitu dia kasih makan, begitu sampai, langsung dia lagi mencaci Rasulullah.
Pokoknya dia bilang yang jahat-jahat pada Nabi Muhammad. Jadi Abu Bakar kaget. Kalau dia kasih makan, karena saking hawasnya dia ambil semua makanan, dia kasih coba dia. Baru orang miskin ini, Yahudi ini kaget. Berarti kamu ini bukan orang yang biasa datang memberi makan kepada. Lalu dia bilang, memang betul. Abu Bakar sudah marah. Karena jadi setiap hari kamu caci begitu yang namanya iya. Lalu dia bilang, orang yang setiap hari datang memberi makan kepada kamu itu sudah meninggal. Tahukah kamu siapa yang setiap hari datang memberi makan kepadamu? Itulah orang yang setiap hari kamu caci. Yang datang di hadapanmu memberi makan kepadamu dengan penuh kasih sayang. Rasulullah Muhammad yang setiap saat engkau caci sama dia. Saat itu dia rubuh, tersungkur. Cahaya hidayah datang melimpah kepada batinnya. Dia menyesal dan masuk Islam. Apa yang ada pada diri Rasulullah itu yang disebut dengan rahman, kasih sayang yang melimpah kepada orang. Apakah orang itu baik dengan dia ataupun tidak baik? Kalau kita baik dengan orang dan orang itu baik kepada kita, itu masih dia, itu namanya rahim. Tapi kalau kita baik dengan orang yang tidak pernah berbuat baik, bahkan suka menyakiti kita, lalu kita tetap berbuat baik pada dia, kita telah mampu menyerap rahmannya Allah untuk kemudian kita limpahkan kepada orang lain. Maka saya berharap di gambar ini sifat rahman itu, sehingga semua kita pandang dengan penuh kasih sayang. Semua kita pandang dengan cinta. Dan luar biasa, kalau kita sudah mencintai manusia, jangankan manusia kita cintai, makhluk yang bukan manusia, kita respon, kita layani dia dengan pendekatan rahman, Allah akan merahmati dunia dan akhirat buat kita yang punya karakter ini. Seorang wanita penzina, ketika dia di padang pasir, dia melihat seekor anjing yang lagi kehausan, melihat kedalaman sumur. Lidahnya telah keluar, tanda anjing ini lagi kehausan. Maka si penzina wanita ini, dia singgah, muncul kasih sayangnya. Dia pakai terompah, dia cari tali, lalu dia panjang terompah, dia ambilkan air, dia angkat, lalu diminumkan kepada anjing yang lagi kehausan. Dalam riwayat, datanglah rahmat Allah mengampuni si penzina ini dan memasukkan si penzina ini ke dalam surganya Allah. Rahman kepada seekor anjing. Ada seorang anak yang sangat berbakti kepada orang tuanya. Orang tuanya berada di darurat, di rumah sakit, namanya gawat darurat, UGD. Begitu dia izin ke rumah untuk ngambil pakaian, pulang ke rumah sakit, dia singgah sebentar di pom bensin. Pada saat dia lagi antri, hujan lagi rintik-rintik, dia melihat beberapa anak ekor kucing yang lagi berteduh dari terkena hujan dan dalam keadaan lapar. Dia singgah di supermarket, dia beli ikan kaleng. Dia cari tempat berteduh dan lebih aman dari kucing-kucing ini, dan dia kasih makan dengan ikan kaleng yang dia miliki. Dia lanjutkan perjalanan sampai di rumah sakit. Dia langsung menemui ibunya. Dia kaget karena ternyata ibunya tidak lagi di UGD. Dia cari tahu kemana ibu saya. Dia bilang, ibu kamu alhamdulillah, ibunya lagi tidak sadar saat itu.
Ibu kamu alhamdulillah sudah siuman dan sadar dan ditempatkan pada ruang rawat inap. Lalu dia bertemu ibunya, dia bertanya apa yang terjadi. Di tengah dia tidak sadar itu, dia menyaksikan Allah buka basirahnya, mata hatinya. Dia menyaksikan beberapa ekor kucing lagi tengadahkan kakinya begitu. Lalu berdoa kepada Allah, ya Allah, sembuhkan orang tua dari anak. Ketika itu dia terbangun dari pingsannya dan alhamdulillah dia sehat berkah sifat kasih sayang kepada beberapa ekor kucing. Itu kepada kucing. Maka sering saya mengatakan, bantulah orang. Kalaupun kita tidak punya kesempatan dan tidak punya kemampuan membantu orang, jangan pernah menyakiti orang. Kalaupun dulu sempat, tobati itu, tangisi itu, minta kepada Allah untuk diampuni. Dan kalau kita punya waktu bertemu dengan orang yang pernah kita sakiti, minta maaf, insya Allah Allah terima. Lalu ke depan jangan pernah menyakiti orang. Ingat, kita ada di tempat ini. Tidak ada yang tahu kapan kita mati. Yang pasti semua kita yang ada di sini, yang ada dulu di bawah, apalagi orang yang ada di atas ini pasti mati. Tidak ada yang tidak mau mati. Dan ketahuilah ada satu mati yang hati-hati, jangan sampai mati seperti itu ditakdirkan kepada kita. Mati apa itu? Al-mautu ya'ti baktatan. Mati itu datang pada orang-orang tertentu tiba-tiba. Ada orang cuma duduk begini, begitu dia berdiri sudah tidak bisa berdiri, langsung terjatuh mati pada saat itu. Itu namanya al-mautu ya'ti baktatan. Cuma baku saya dulu dia di kamar mandi di WC, tiba-tiba terus kakinya dia jatuh, saat itu dia mati di dalam kamar mandi. Pernahkah kita berpikir jangan-jangan kita Allah takdirkan seperti itu? Maka teruslah melakukan pertobatan. Jadidu imanakum. Teruslah perbaharui iman kamu. Salah satu cara memperbaharui iman kita adalah di kalimatin la ilaha illallah. Nanti semua baca seperti apa yang dibaca tadi. Saya pengamalnya. Tarekat saya sama dengan teman-teman ini. Naqsabandi Khalili. Saya mursyid saya di Aceh. Semua la ilaha illallah. Tidak ada tempat yang paling aman di alam semesta ini kecuali kita bersama Allah. Diri orang yang bersama Allah, setiap saat dia mengingat Allah. Untuk setiap saat bisa mengingat Allah, lazimkan, istiqamahkan, konsistensikan kalimat la ilaha illallah. Keras-keras itu pemula. Kenapa keras? Dan harus keras. Karena bukan Allah tidak mendengar, tetapi telinga batin kita telah tuli dengan hitamnya dosa-dosa yang setiap saat kita lakukan. Tersumbat dengan semua maksiat yang kita perbuat. Untuk menghancurkan sumbatan kerak yang menghitam dalam kalem kita, berjari di bawah puting susu, berjari di sebelah, itu tidak bisa dengan ilmu, itu tidak bisa dengan amal, itu hanya bisa dibersihkan dengan cahaya Allah, bantuan Allah. Untuk mendapatkan bantuan Allah, perbanyaklah aktiru bi kalimatin la ilaha illallah. Mari kita zikir la ilaha illallah 10 kali saja.
hati-hati. Saya masih ingin ya. Ada orang main-main, begitu jangan main-main ya. Dia duduk di tengah, dia tersedup dengan cahaya la ilaha illallah. Dia dihantar kepada kematian. Dia disiksa pada saat sakarat. Dia disiksa pada saat dia merasakan siksaan perjalanan sakarat. Begitu selesai la ilaha illallah, dia tersadar. Baru dia situ sadar. Jangan main-main dengan zikir la ilaha illallah. Zikri qalam annahu la ilaha illallah. La Terima kasih atas perkenannya, mohon maaf atas hal yang kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam berakhirnya ceramah agama, kami atas nama Badan Tabligh Masjid At-Taubah dan Lapas Kesehatan Tolong mengucapkan terima kasih kepada semua pihak sehingga kegiatan telah sukses. Untuk itu kami turut sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.